Pagi semuanya. Salam. Bagaimana hari ini kabarnya? Sehat? Hari ini kita akan belajar tentang teori-teori psikodinamika. Yang pertama, ada 3 tokoh yang akan kita pelajari pada pertemuan ketiga, ya. Hari ini yaitu yang pertama Sigmund Freud, yang kedua Alfred Adler, dan yang ketiga adalah Carl Gustav Jung. Sebelumnya kita akan review dulu ya. Sudah dikerjakan tugasnya? Kapan terakhir? Tanggal 15 berarti hari Rabu ya? Oke, Ibu tunggu hari Rabu. Tapi sebelumnya Ibu mau lihat dulu apakah kalian memang sudah menonton video pembelajaran Ibu atau belum? Siapa yang belum? Siapa yang belum ya? Sudah ya? Sudah. Oke, berarti bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Coba, silakan. Sekarang siapa yang bisa menjawab pertanyaan yang pertama? Apa itu psikologi? Ya. Oke, kamu duluan. Ya, oke, betul. Ya, jadi psikologi itu mempelajari 2 hal. Yang pertama, perilaku, yang kedua proses-proses mental. Nah, sekarang apa itu perilaku? Ayo, ya silakan. Oke, segala sesuatu yang dikerjakan, yang dilakukan, yang langsung bisa dapat diamati. Contohnya langsung, yuk. Memukul, oke. Jangan-jangan sering dipukul ini. Ya, kamu pernah dipukul atau suka memukul? Wih, dua-duanya. Jujur sekali ya. Oke, memukul. Ada lagi yang bisa memberikan contoh? Perilaku ya? Kata kerja ya. Kata kerja apa? Berarti membentak. Membentak itu kelihatan ya. Bisa diamati secara langsung. Kalau misalnya contoh ini, ibu mengajar, itu suatu perilaku atau tidak? Karena bisa diamati secara langsung. Oke. Selanjutnya, apa itu proses-proses mental? Silakan. Ya, gantian. Yang kita alami. Oke, tidak dapat secara langsung diamati. Contohnya langsung. Oke, sedih, bahagia, ya. Terus ada selain perasaan apa lagi? Pikiran. Pikiran apa? Oke, selanjutnya apa itu kepribadian? Nah, yang lain. Oke, kepribadian itu adalah pola sifat yang permanen, cenderung permanen, bertahan lama. Tapi kira-kira bisa nggak berubah sih kepribadian itu? Bisa. Kapan? Ada yang bisa jawab? Kapan bisa berubah kepribadian? Ya. Saat down. Contohnya dia baik ketika jangan kamu jadi jangan. Oke, ketika bencana bisa? Awalnya dia ceria, terus dia kena bencana gempa bumi, rumahnya hancur, nggak punya apa-apa, akhirnya dia jadi introvert karena dibully, ya karena peristiwa yang tidak menyenangkan. Broken home ya, sering ya. Tidak ada satu definisi yang pasti. Jadi banyak definisi. Siapa yang menemukan 50 definisi berbeda? Siapa? Alport, ya, Gordon Alport. Oke, selanjutnya apa itu teori? Ya, aktif semua, senang. Teori adalah alat yang berguna yang digunakan oleh ilmuwan untuk memberikan makna dan pengorganisasian pada observasi. Oke, teori itu alat,
ya, alat yang berguna untuk ilmuwan. Selanjutnya ada beberapa aliran kepribadian yang kita bahas, ya. Ada 50 yang pertama, psikodinamika, yang kedua humanistik atau eksistensial, yang ketiga disposisional, yang keempat biologis, evolusioner, yang kelima belajar kognitif. Tadi sudah Ibu sampaikan bahwa 3 tokohnya, yang pertama adalah Sigmund Freud, yang kedua adalah Alfred Adler, dan yang ketiga adalah Carl Gustav Jung. Tujuan perkuliahan kita hari ini adalah kalian mahasiswa mampu menyebutkan tokoh dan menjelaskan teori-teori kepribadian psikodinamika. Tadi berapa tokohnya? Yang pertama siapa? Fred. Freud, bacanya Freud ya. Sigmund Freud. Ya. Yang kedua Alfred ya. Kok jelek-jelek namanya? Alfred Adler ya. Adler. Yang ketiga adalah Jung, Carl Gustav Jung. Kita panggil nama belakangnya. Ya, Jung, Adler dan Freud. Nanti ada tugas ya. Kita nanti akan ada tugas kelompok. Ini ada 10 orang. Baik. Ini tokohnya Sigmund Freud. Ya. Freud ya. Dia lahir di Freiburg, Moravia tahun 1856. Meninggal tahun 1939. Sudah lahir? Belum ya? Sangat dekat dengan sang ibu sehingga muncul konsep Oedipus kompleks. Nanti kita belajar. Banyak dibangun berdasarkan masa kecilnya, mimpi-mimpi dan konflik seksual. Jadi nanti kita akan bahas sedikit tentang seksualitas ya. Mengambil sekolah kedokteran dan menguasai banyak bahasa seperti bahasa Latin, Yunani, Prancis, Inggris, bahasa aslinya Jerman dan Yahudi. Sigmund Freud juga disebut sebagai bapak psikoanalitik. Sampai sekarang teorinya masih dipakai dalam praktek-praktek di rumah sakit jiwa, praktek-praktek psikolog lainnya di tempat-tempat misalnya di puskesmas, tempat yang lain misalnya di kampus juga ada. Kalian pernah lihat gunung es? Pernah lihat film Titanic? Ya? Ya nggak apa-apa. Pernah lihat film Titanic? Nah, kalau kalian lihat ada tabrakan ya, kapal besar itu masih sedikit saja. Di bawahnya itu seperti gunung yang besar. Di bawahnya itu lebih besar daripada di atasnya. Nah, kalian tahu maksudnya apa? Bahwa pikiran manusia itu, apa yang kalian lakukan itu adalah didasari dari yang paling besar itu dipengaruhi oleh pikiran alam bawah sadar. Di bawah sadar. Ya, tuh yang lagi megang pena terus sambil ditaruh ke bibir, emang mau dimakan tuh. Sadar nggak? Emang sengaja, hei pena, masukkan ke dalam mulut, gitu ya? Sadar? Enggak kan? Goyang-goyang kaki, sadar nggak? Di bawah sadar, ya senyum, ya. Perilaku kita, segala perilaku kita hampir itu kita bisa hitung 80% itu tidak disadari. Itu bekerja di bawah alam bawah sadar kita, garuk-garuk, benerin buku lah, apa segala macam ya. Apa yang kalian lakukan itu yang kelihatan itu di bawah alam sadar. Tapi coba kalian bayangkan itu semua disadari. Capek nggak? Capek ya? Nah ini dia kehidupan mental seseorang itu ada 3 komponennya, ada 3 ruangnya. Ruangnya itu ada alam bawah sadar, ada ambang sadar, dan ada alam sadar. Yang kalian sekarang lakukan ini belajar itu adalah alam unconsciousness. Yang pertama yang paling besar 80% itu mengandung semua dorongan insting yang memotivasi sebagian besar kata-kata kita. Ya. Perasaan kita serta tindakan kita. Terjadi proses supresi, misalnya penekanan, penghukuman, dorongan seks dan agresi yang menciptakan rasa cemas dan represi, pengalaman yang mencemaskan disimpan di bawah sadar. Pernah cemas? Karena apa? Kenapa? Tugas? Karena tugas ibu?
Enggak, Bu. Tugas ibu, karena tugas ibu cukup lama ya dikumpulkan itu. Selanjutnya adalah pre-consciousness. Selanjutnya adalah merupakan elemen mental yang disadari. Pada satu titik tertentu, ambang sadar berasal dari sistem kesadaran mempersepsi perseptual dan dari ide-ide ambang kesadaran yang tidak mengancam imaji-imaji bawah sadar yang berbahaya tapi sudah disamarkan. Nah ini, alam bawah sadar memainkan peran penting yang relatif kecil dalam perilaku. Oke, kalian pernah belajar elektron-neutron? Pernah di mana mata pelajaran apa, proton? Kimia ya? Apa itu namanya, struktur? Struktur apa namanya ini? Nah sama seperti kepribadian manusia, kita juga ada strukturnya. Namanya id, ego, dan super ego. Daerahnya sudah kita jelaskan tadi. Komponen bawah sadar atau daerah dasar manusia berisi insting-insting yang tidak disadari dan dorongan-dorongan yang lebih bersifat biologis. Namanya pleasure principle. Prinsipnya itu kesenangan. Yang segala sesuatu yang enak. Tuh, apa yang enak? Makan bakso. Ya, bakso. Iya kan, makanan. Contohnya misalnya bayi nangis karena lapar, haus. Atau ingin perhatian. Itu adalah contoh dari ekspresi id. Ego. Bacanya? Dah. Memiliki komponen kesadaran, ambang sadar, dan bawah sadar. Jadi ketiga-tiganya dimiliki. Merupakan pelaksana kepribadian, penghubung antara id dengan dunia luar, yaitu dunia objektif. Reality principle, prinsipnya realita, dan proses sekunder. Ego berusaha untuk memenuhi kebutuhan id dengan cara yang sesuai dengan realitas dan norma sosial. Ego juga bertanggung jawab untuk mengelola konflik antara id dan super ego. Nanti komponen ketiganya. Serta untuk mengembangkan mekanisme pertahanan. Coba ya. Contohnya ini, kalian masuk kuliah itu memilih pastoral counseling itu masuk dalam yang bekerja itu adalah ego. Mengambil keputusan itu namanya ego. Oke, jadi kalau kalian di sini karena kalian nggak mau, itu berarti ego kalian tidak bekerja. Ya, bukan karena ego kalian, tapi karena ego orang tua atau ego yang lain. Kemudian stres. Siapa yang pernah stres? Semua stres karena apa? Uang habis. Stres itu kan tekan ya, ditekan. Kalian pernah bawa satu gelas? Oh ini aja deh, gak usah satu gelas. Kalau kalian pegang ini, ya, kalian pegang ini selama 1 menit tahan nggak? 10 menit tahan? Satu jam? Enggak, 1 jam nggak tahan? Gini terus ya? Gini loh, nggak boleh berubah-berubah. Ya? Tahan 1 jam? Tahan 1 jam? Nggak tahan? Ya, tapi 10 menit tahan lah ya. Terus gimana caranya? Supaya kalian tetap bisa membawa ini. Wah ini anggapannya ini adalah stres, tekanan. Pindahin ke tangan kiri. Boleh nanti capek lagi 1 jam nih. Orang seringkali nggak tahu caranya. Gimana melepaskan stres. Ya, gimana membuang isinya ini. Bukan membuang ya, menggunakan isinya untuk yang berguna. Itu. Jadi yang terakhir adalah super ego. Yang struktur yang terakhir, unsur moral ya. Unsur moral dari kepribadian yang berisi norma-norma atau aturan-aturan yang ditanamkan oleh orang tua yang berkembang menjadi norma masyarakat. Jadi dari orang tua ya turun ke super ego kalian. Nah, fungsinya adalah untuk mengatur dorong-dorongan yang boleh dilakukan dan menunda pemuasan sesuai moral norma masyarakat. Ada 2 super ego, yang pertama ego ideal dan yang kedua adalah conscience. Ego ideal yaitu perbuatan yang boleh dilakukan, apa yang mesti dilakukan, dan adanya penghargaan. Conscience yaitu perbuatan yang dilarang. Ya karena ada suara hati nurani atau ada yang berbicara tentang hukuman. Oh aku nggak boleh mencuri gitu ya. Kayak ini, mencuri. Contohnya mencuri. Muncul perasaan bersalah, itu berarti super ego kalian sudah sedang bekerja. Gitu. Seseorang dengan super ego yang kuat mungkin cenderung bertindak dengan baik terhadap orang lain.
Mekanisme pertahanan ego. Jadi setiap orang itu punya mekanisme pertahanan ego, seperti fighting. Kalian itu setiap hari itu sebenarnya sedang berkelahi dengan dengan diri sendiri. Bener, dengan diri sendiri. Selanjutnya, mekanisme pertahanan ego itu ada beberapa. Represi, ini yang paling Ibu tekankan ya. Represi itu siapa yang punya pengalaman masa kecil yang sangat menyedihkan atau tidak menyenangkan, biasanya dia akan merepresi di alam bawah sadar. Dia menghilangkan pengalaman yang tidak diinginkan, tidak menyenangkan. Alfred Adler, ada gaya hidup yang manja, yang tertolak. Kemudian ada ini, pernahkah kalian berpikir bahwa aku bisa kok melakukan yang dilakukan laki-laki? Pernah? Apa contohnya? Menokok ya. Apa benerin genteng ya? Terakhir adalah Carl Gustav Jung. Saja kita langsung ke, coba Ibu bagikan dulu ya kelompoknya. Silakan sebutkan 1, 2, 1, 2 ya. 1, 2, 1. Oke, kelompok 1 di sebelah sana, kelompok 2 di sebelah sini. Kelebihan dan kelebihan teori psikodinamika. Yang pertama adalah Sigmund Freud. Boleh bagi dua gitu kerjaannya. Misalnya ini berdua nyari Sigmund Freud dulu, yang ini cari Adler. Jadi kenapa? Harus bentuk tabel. Iya, harus bentuk tabel. Jadi ada fotonya, kan ini fotonya nanti tempel.
Baiklah, kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan dari Sigmund Freud. Baiklah, yang pertama kita melihat adalah pemahaman mendalam tentang unsur tidak sadar, memberikan penekanan yang kuat pada unsur-unsur tidak sadar. Tokoh yang kedua yaitu tokoh Alfred Adler, yaitu dengan kelebihan yang pertama fokus pada kesatuan individu, yang kedua peran lingkungan sosial, dan yang ketiga relevansi kontemporer. Dengan kelemahan yang pertama, 1. Keterbatasan pada masalah khusus, 2. Terbatas dalam penggunaan klinis, dan yang ketiga kurangnya validitas empiris. Sekian. Saya akan menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan dalam teori Carl Gustav Jung. Teori kelebihannya yang pertama kekayaan konsep, yang kedua pendekatan holistik, yang ketiga fokus pada pertumbuhan pribadi. Di persentase kami dari kelompok 2. Shalom. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin menjelaskan tentang teori dari Gustav Jung dan 2 lebihnya. Yang pertama saya akan menjelaskan dari Gustav Jung. Yang pertama itu kelebihannya. Poin pertama itu konsep alam bawah sadar kolektif. Poin kedua mengembangkan konsep archetype. Poin yang ketiga menekankan proses individuasi. Dan kelemahannya, yaitu ada 3 poin. Poin pertama kurangnya bukti empiris, yang kedua ketidakobjektifan, yang ketiga sesuai dengan bukti ilmiah. Tidak sesuai dengan bukti ilmiah. Sekian dari Gustav Jung. Oke, perkenalkan saya dari kelompok 1, nama saya Demak Manalu. Saya akan presentasikan kelebihan dan kelemahan dari Sigmund Freud. Yang pertama kelebihannya yaitu 1. Memperkenalkan konsep psikoanalisis yang menjadi dasar perkembangan berbagai aliran psikoterapi dan teori psikologi lainnya. Yang kedua, fokus pada peran libido dan motivasi seksual. Yang ketiga, perkembangan pemikiran tentang impian. Kelemahannya yang pertama ialah tidak dapat diuji secara empiris. Teori Alfred Adler yaitu kelebihannya 1. Fokus pada aspek positif. Terus yang poin kedua fokus pada faktor sosial dan budaya. Yang ketiga relevansi dalam pengasuhan. Sekian dari kami. Terima kasih. Jadi pertama dari Sigmund Freud dulu, tadi dibilang bahwa Ibu mau mengklarifikasi sebenarnya tidak dapat diuji secara empiris, itu kelemahannya. Ya sebenarnya bukan semua yang tidak dapat diuji. Ketidaksadaran itu sudah teruji secara empiris, ya. Represi juga, proyeksi yang tadi mekanisme pertahanan itu sudah teruji. Yang tidak teruji secara empiris itu contohnya adalah id, superego, itu ya, keinginan hati dan libido serta katarsis. Tidak sulit ya dibuktikan secara empiris. Nah, dari sini apa kira-kira yang bisa kalian ambil? Petik. Apa dari sini? Dari yang kalian pelajari. Setiap teori punya kelebihan. Coba ini Ibu mau minta refleksi kalian, silahkan. Boleh? Ada yang mau bertanya? Silakan. Tadi terkait dengan, oke, silakan. Tambah sadar. Sadar dia kalau mimpi. Oke, dia. Oke, ada lagi? Iya. Sesak napas. Oke. Ya, ada yang bisa jawab? Coba. Sindrom?
Sindrom apa? Sindrom apa namanya? Itu kalau mati lampu ya? Terlalu oke. Demikian pertemuan kita hari ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian semua. Oke, kita beri tepuk tangan untuk kita semua. Oke, Ibu akhiri perkuliahan kita hari ini. Oke, selamat siang semua. Terima kasih.